Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 7 sampai tanggal 13 April tahun 2023. Ada 3 pertanyaan yang diajukan dan semuanya ini merupakan penjabaran dari Kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Nah, saudara sekalian, mari kita langsung saja masuk pada 3 pertanyaan yang dimunculkan dalam buku MTPJ Gemim tanggal 7 sampai tanggal 13 April tahun 2023. Pertanyaan nomor 1. Apa yang kita pahami tentang tema Tuhan menyertai dan memberkati orang yang setia? Menurut perikop Kejadian 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Saudara, pertanyaan nomor 1 ini merupakan pendalaman tema khotbah dari Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Temanya adalah Tuhan menyertai dan memberkati orang yang setia. Nah, jawaban atas pertanyaan nomor 1 ini mengacu dari teks Kejadian pasal 39. Kita tahu bersama bahwa kitab Kejadian adalah kitab yang ditulis oleh Musa tahun 1405 sebelum Masehi. Nah, kitab ini ditulis untuk menunjukkan awal mula alam semesta, awal mula manusia, awal mula dosa, bangsa-bangsa, dan lain sebagainya. Tema kita bicara tentang peran Allah yang menyertai dan memberkati. Kata menyertai, kata dasarnya adalah serta. Kata memberkati, kata dasarnya adalah berkat. Nah, dengan demikian kita memahami, menyertai, mengingatkan kita pada Sang Immanuel, Allah beserta kita. Jadi Allah itu selalu menyertai kita. Allah itu selalu bersama-sama dengan kita. Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang berada jauh di seberang sana. Allah yang kita sembah adalah Allah yang dekat dengan kita. Bersama dengan kita. Dalam pergumulan kehidupan kita, dia tidak jauh di seberang sana. Dia ada bersama-sama dengan kita. Itulah pengertian dari Allah menyertai kita. Sedangkan pengertian yang kedua, yaitu Allah memberkati, itu mengandung pengertian bahwa Allah itu berbuat baik kepada kita. Allah itu menyatakan kebaikannya kepada kita. Kata berkat dalam bahasa Yunani adalah eulogia, artinya perkataan baik. Sekali lagi saya mau ingatkan, kata berkat dalam bahasa Yunani adalah eulogia, artinya perkataan baik. Ya. Itu berarti dalam keseharian hidup kita, jaga lidahmu, jaga ucapanmu, jaga perkataanmu. Sebab ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang memberi semangat kepada orang lain, ucapan-ucapan yang menyejukkan hati orang yang mendengarnya, itu adalah ucapan yang sungguh-sungguh disebut memberkati orang. Ya, ketika kita mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, itulah pengertian dari kata memberkati, eulogia. Nah, dari situ kemudian diperluas pengertiannya menjadi perbuatan baik. Jadi kalau Allah memberkati kita, itu berarti Allah berbuat baik kepada kita. Allah menyatakan kebaikannya kepada kita. Kebaikan Allah. Yang acap kali kurang kita sadari adalah nafas kehidupan. Masih ingat kisah penciptaan? Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Allah menghembuskan nafas kehidupan itu kepada manusia. Jadi dia menjadi manusia. Debu tanah itu menjadi manusia ketika Allah menghembuskan nafas ke dalam hidupnya. Itulah kebaikan Allah. Jadi kalau Allah disebut memberkati, itu berarti Allah menyatakan kebaikannya kepada kita. Saudara dan saya hidup sampai detik ini, itu merupakan kebaikan Allah yang setia menghembuskan nafas kehidupan bagi kita. Nah, sekarang mari kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 39.
ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Di sini kita akan belajar tentang bagaimana Allah menyertai dan memberkati seorang lelaki yang bernama Yusuf. Nah, kita tahu bersama Yusuf ini adalah seorang anak. Ya, salah seorang anak dari Yakub. Ya. 13 anaknya Yakub, 12 laki-laki dan 1 perempuan yang bernama Dina. Yusuf merupakan salah satu anak dari Yakub. Kemudian saudara-saudaranya membenci dia karena Yakub sangat menyayangi Yusuf. Ya. Saudara-saudaranya iri. Lalu Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian atas inisiatif Ruben, Yusuf dijual kepada pedagang Ismail. Dan kemudian oleh pedagang Ismail, Yusuf dijual kepada Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Jadi Yusuf dijual kepada Potifar, dan di sanalah dia menjalani kehidupan sebagai seorang budak. Nah, seorang budak, saudara sekalian, di masa itu nilainya tidak beda jauh dengan barang. Jadi dia bisa dibeli. Yusuf dibeli oleh Potifar dari pedagang Ismail. Nah, sekarang dia sudah ada di rumah Potifar. Seorang budak yang menjalankan perintah dari Potifar. Tetapi apa yang terjadi? Alkitab berkali-kali menyebutkan dalam pasal 39 kitab Kejadian, Allah menyertai Yusuf. Allah menyertai dia. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah, bagaimanakah cara Allah menyertai Yusuf? Saya mencatat 4 hal penting, dan saya harap kita mengingat ini. Kalau 4 hal penting ini kita ingat dan kita terapkan, dipastikan kehidupan kita mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, sekarang mari kita lihat pertanyaan nomor 1. Di sini kan disebutkan apa yang kita pahami tentang tema Tuhan menyertai dan memberkati orang yang setia menurut perikop Kejadian 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Di sini kita diminta untuk memahami tentang Tuhan menyertai dan memberkati orang yang setia. Dan orang yang setia ini adalah Yusuf. Nah, bagaimanakah cara Tuhan menyertai dan memberkati Yusuf? Saya mencatat 4 hal penting di sini. Yang pertama, perhatikan ayat 2. Di dalam ayat yang kedua disebutkan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Dari ayat 2 jelas bagi kita, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ini sebuah catatan penting bagi kita. Jika kita ingin pekerjaan kita berhasil, maka kita harus minta kuasa Tuhan. Kuasa yang menyertai kita. Ini sangat penting. Sebab Yesus sebelum dia naik ke surga, dia menjanjikan itu. Matius pasal 28 ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi, penyertaan Tuhan yang ditunjukkan dalam kitab Kejadian ini, penyertaan Tuhan itu yang pertama adalah membuat pekerjaan berhasil. Jika engkau sedang bekerja, mintalah penyertaan Tuhan, maka pekerjaanmu akan berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan ayat 3 sampai ayat yang keempat. Dari ayat 3 sampai ayat yang keempat, kita mendapatkan sebuah pelajaran berharga bahwa Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Wow, luar biasa ini saudara sekalian. Seorang budak mendapatkan kepercayaan dari tuannya. Diberikan kuasa oleh tuannya. Berkuasa atas seisi rumahnya dan segala miliknya.
Jadi harta benda yang dimiliki oleh Potifar itu diserahkan kepada Yusuf untuk dikelola, untuk ditangani, untuk dikerjakan oleh Yusuf. Yusuf menjadi kepalanya. Dialah yang memerintah orang-orang yang bekerja mengelola harta kekayaan dari Potifar. Seorang budak menjadi seorang manajer. Itulah Yusuf. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Seorang budak, seorang bawahan menjadi seorang manajer. Karena Tuhan menyertai dia. Jadi kalau Tuhan menyertai kita, kita yang sebelumnya berada di bawah, mendapat kepercayaan dari Tuhan untuk mengerjakan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Tetapi satu hal yang dia minta, kita harus setia kepadanya. Ya, jika kita setia kepada Tuhan, Tuhan mempercayakan pekerjaan yang besar, tanggung jawab yang besar kepada kita. Yang ketiga, ayat 7 sampai ayat yang ke-20. Di sini diceritakan bahwa istri dari Potifar sangat menyukai Yusuf. Dan dia berkali-kali membujuk Yusuf untuk melakukan perbuatan yang tercela. Tetapi Yusuf berkali-kali menolaknya. Saya akan bacakan ayat 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Yusuf tidak mendengar bujuk rayu dari istri Potifar untuk tidur dengan dia. Ini ada sikap mental yang luar biasa. Seorang yang disertai Tuhan, itu bukan berarti dia tidak akan mendapatkan ujian. Ya, dia tidak akan mendapatkan cobaan. Dia tidak akan mendapatkan godaan. Di sini kita membaca ternyata Yusuf diuji oleh Tuhan. Dan godaan itu datang dari istri Potifar. Di saat situasi sunyi, di saat tidak ada orang saat itu, mencoba merayu Yusuf, memegang bajunya, tetapi Yusuf keluar dan membiarkan baju itu di tangan dari istri Potifar. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Yusuf difitnah dan pada akhirnya Yusuf masuk penjara. Ini ujian orang yang setia kepada Tuhan. Ternyata orang yang setia kepada Tuhan bukan berarti dia luput dari pergumulan. Ada saja godaan yang dihadapi, ada saja tantangan yang dihadapi, ada saja ujian yang dihadapi. Dan karena dia setia kepada Tuhan, dia mengandalkan kuasa Tuhan, dia bisa lolos dari semuanya itu. Sekalipun resikonya, dia masuk penjara. Ini saudara sekalian, pelajaran yang luar biasa bagi kita. Acap kali ketika ada orang yang menghendaki sesuatu dari kita, dan dia tidak mendapatkannya, dia akan mengarang cerita. Dan bukan tidak mungkin, dia akan menyebarkan fitnah tentang kita. Sehingga nama baik kita hancur. Dan orang ini bersuka cita atas perbuatannya itu. Kisah Yusuf mengingatkan kita, sekalipun kita difitnah, sekalipun kita dikata-katai, sekalipun orang mengarang cerita tentang kita, jika Tuhan beserta kita, dia pasti akan menolong kita. Dia pasti akan melepaskan kita. Yang keempat, perhatikan ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Di sini Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Yang menarik adalah kepala penjara sangat suka dengan Yusuf dan mempercayakan pekerjaan di dalam penjara itu kepada Yusuf. Perhatikan saudara sekalian, dia sudah berada di dalam penjara. Yusuf itu sudah berada di dalam penjara. Tetapi dia mendapat kepercayaan dari kepala penjara. Yusuf ibarat emas. Emas itu jatuh di lumpur. Tetapi walaupun emas itu ada di lumpur, emas itu tidak kehilangan nilainya. Dia tetap bersinar sebagaimana layaknya emas. Nah, Yusuf seperti itu. Dia dimasukkan ke dalam penjara dan mungkin saja ada sahabat-sahabatnya, orang-orang dekatnya yang mengatakan, habislah Yusuf. Selesailah Yusuf. Tapi yang terjadi sebaliknya,
karena kesetiaan Yusuf kepada Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik baginya. Tuhan melunakkan hati dari kepala penjara. Dia menggerakkan hati kepala penjara, sehingga kepala penjara ini berbuat baik kepada Yusuf, dan dia mendapatkan perlakuan yang istimewa di dalam penjara itu. Orang yang disertai oleh Tuhan, dia tetap bersinar sekalipun dia berada di dalam penjara. Jika engkau disertai oleh Tuhan, jangan takut. Engkau tetap bersinar sekalipun engkau berada di tempat yang sungguh-sungguh bagi kebanyakan orang tidak mungkin engkau bersinar di sana. Itulah 4 hal yang boleh saya sampaikan di sini, bahwa orang yang disertai oleh Tuhan, karena kesetiaannya, pekerjaannya berhasil, dia mendapatkan kepercayaan, dia lolos dari godaan, dari cobaan. Yang keempat, dia tetap bersinar sekalipun dia berada dalam penjara, dia menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara sekalian, itulah jawaban yang boleh saya share melalui kesempatan ini untuk pertanyaan nomor 1. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Apa bentuk-bentuk godaan masa kini yang menggoncangkan iman? Ya, ini pertanyaan yang menarik sekali, sebab semua orang Kristen menyebut diri sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Dan di sini kita diingatkan ternyata ada bentuk-bentuk godaan masa kini yang bisa menggoncangkan iman kita. Nah, apa itu? Sebelumnya kita harus pahami apa beda godaan dan ujian. Ya, kedua hal ini berbeda. Kalau godaan itu diadakan untuk menjatuhkan kita. Kalau ujian itu mengangkat kita ke level yang lebih tinggi. Nah, iman adalah cara hidup berserah pada tuntunan kuasa Allah. Godaan dapat saja menghancurkannya. Nah, bentuk godaan yang dapat menggoncangkan iman, saya mencatat di sini ada 6 hal. Yang pertama, mari kita belajar dari Matius pasal 4, ketika Yesus dicobai. Ya, godaan yang pertama adalah godaan untuk mengikuti keinginan daging. Ubahlah batu ini menjadi roti. Iblis menggoda Yesus untuk mengikuti keinginan daging. Di saat lapar, semua orang butuh makan. Tetapi jawaban Yesus sungguh luar biasa. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Godaan yang kedua adalah godaan untuk sombong, untuk pamer kuasa, di mana Yesus diminta untuk menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi. Itu godaan yang kedua. Dalam kitab Amsal disebutkan tinggi hati mendahului kehancuran. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Ketika manusia berlaku sombong, manusia gampang jatuh. Dan Yesus diuji untuk pamer kuasa, tetapi Yesus tidak mau melakukannya. Yang ketiga, godaan yang ketiga adalah menyembah iblis, berpaling dari Allah. Ya, mungkin kita bisa saja mengatakan bahwa sekarang ini tidak ada godaan untuk menyembah iblis. Tetapi saudara sekalian, godaan untuk berpaling dari Allah, tidak lagi sungguh-sungguh menyembah Allah, tidak lagi sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, itu sedang terjadi di zaman ini. Yang keempat, godaan yang keempat adalah materialisme. Manusia hatinya dikuasai oleh keinginan untuk mengejar kekayaan, untuk mengejar materi. Yang kelima, hedonisme. Manusia menjalani kehidupan, mengejar kesenangan dunia, mengejar kenikmatan dunia. Ini godaan yang dapat mengguncangkan iman kita. Dan yang keenam, individualisme. Manusia berpusat pada diri sendiri, ya. Manusia tidak lagi berpusat pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia lebih mengandalkan kekuatannya daripada mengandalkan kuasa Tuhan. Itulah 6 hal yang dapat menggoncangkan iman Kristen, yang harus kita perhatikan dengan baik dalam menjalani kehidupan ini.
Demikianlah saudara sekalian jawaban saya untuk pertanyaan nomor 2. Dan Anda dapat memperkaya ini dengan mendalami teks bacaan Kejadian pasal 39. Yang ketiga, pertanyaan nomor 3, bagaimanakah caranya kita mengembangkan prinsip hidup setia kepada Tuhan? Bagaimana itu? Mengembangkan prinsip hidup setia kepada Tuhan. Saudara, mengembangkan hidup setia kepada Tuhan itu sangat penting. Dan jika Anda mau tahu tentang hal ini, ada 4 hal yang harus Anda lakukan. Jika Anda melakukan ini, maka engkau dapat mengembangkan prinsip hidup yang setia kepada Tuhan. Nah, apa saja itu? Yang pertama, rajin bersekutu di dalam Tuhan. Masih ingat ucapan Yesus di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Ranting tidak mungkin berbuah jika dia tidak melekat pada pokok anggur. Ya, dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, Yesus mengatakan kalimat ini, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ranting ini, kita sebagai ranting dapat berbuah kalau kita tetap melekat pada pokok anggur, yaitu Yesus Kristus. Dialah sumber kehidupan kita, dialah sumber keselamatan kita. Kita hidup, kita selamat, sepanjang kita tetap bersekutu di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, berpeganglah pada perintahnya. Ya, berpeganglah pada perintah Tuhan yang berintikan pada kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Jadi orang yang tidak menjalani kehidupan dalam kasih, ya, dia tidak mungkin dapat mengembangkan prinsip hidup setia kepada Tuhan. Yang ketiga, tidak berbohong atau menepati janji, ya. Orang yang mau mengembangkan hidup setia kepada Tuhan, dia harus belajar mulai dari hal-hal yang kecil, yaitu menepati janji, tidak berbohong kepada sesamanya. Yang keempat, berbakti kepada orang tua. Ada banyak ungkapan yang mengatakan tentang betapa pentingnya kita mengabdi kepada orang tua. Ada ungkapan yang mengatakan surga ada di bawah telapak kaki ibu. Itu sesungguhnya adalah ungkapan yang mau mengajarkan kepada kita, hormatilah orang tua. Ya, dalam 10 hukum, kita mendengarkan perintah itu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi sikap berbakti kepada orang tua, menghargai orang tua, mengabdi kepada orang tua, itu sangat penting. Kita tidak mungkin bicara berbakti kepada Allah jika kita tidak berbakti kepada orang tua. Jika Anda masih punya orang tua, berbaktilah kepadanya. Jangan berhitung dengan orang tuamu, sebab dia telah membesarkanmu tanpa perhitungan. Orang yang berbakti kepada orang tua, dia sesungguhnya sedang mengembangkan prinsip hidup setia kepada Tuhan. Sebab berbakti kepada orang tua itu merupakan bagian dari perintah Tuhan. Saudara sekalian, demikianlah beberapa hal yang boleh saya sampaikan melalui kesempatan ini. Hal-hal yang boleh saya share melalui kesempatan ini. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mintalah hikmat Tuhan agar Dia menuntun kita semua lebih dalam lagi dalam memahami kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.